Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tugas 1.3a.5 tentang ruang kolaborasi visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Support system di kelompok 2 ini kita dibantu dengan fasilitator Bapak Anton Ribut Nugroho dan pengajar praktik Bapak Catur Wahyudi. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Bapak Singgih Widayanto, Bapak Yulianto, Ibu Katarina Titik Kristiana, Bapak Solihin, Ibu Laila Kurniati, Ibu Itis Irawati, dan Ibu Dita Widya Utami. Visi yang kami usung adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif dan berwawasan global sesuai dengan profil belajar Pancasila. Adapun kalimat prakarsa perubahan adalah terwujudnya generasi yang kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, yang kelima adalah atur eksekusi. Pada tahap yang pertama adalah kita akan membuat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan agar anak bisa menyalurkan kreativitasnya? Kemudian, kegiatan apa yang harus dilakukan agar anak memiliki kreativitas? Tindakan atau penyelidikan yang dapat kami lakukan untuk menjawab pertanyaan pada B adalah yang harus dilakukan agar anak bisa menyalurkan kreativitasnya yaitu dengan observasi peserta didik. Kemudian, kegiatan yang harus dilakukan agar anak memiliki kreativitas adalah membagikan angket untuk mengetahui seberapa tingkat kreativitas anak. Dan yang ketiga adalah kita berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menggali kreativitas anak. Tahap yang kedua yang kita lakukan adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan yang muncul adalah, apa kreativitas yang dimiliki oleh rekan sejawat? Apa jenis kreativitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran? Kemudian, indikator apa saja anak dikatakan kreatif? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara yang efektif agar dapat menggali kreativitas anak. Pada tahap ambil pelajaran, tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan adalah melakukan survei dan wawancara dengan rekan sejawat, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, mengumpulkan contoh nyata praktik baik pembelajaran dari orang lain yang mewadahi kreativitas anak. Kemudian, anak dikatakan sudah kreatif jika dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, inisiatif yang tinggi, suka dengan tantangan, dan menghargai diri, juga menghargai orang lain. Bagaimana guru melakukan kegiatan-kegiatan agar anak bisa muncul kreativitasnya adalah dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, guru juga bisa memberikan kata-kata positif untuk mendorong rasa percaya diri anak. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran yang membuat anak terkesan. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada gali mimpi ini adalah, apa kebiasaan yang akan muncul jika anak sudah berkreativitas? Yang kedua, apa sumber daya yang perlu disiapkan guru untuk memunculkan daya kreativitas anak? Dan apa peran guru dalam mendukung anak untuk berkreativitas? Pada tahap gali mimpi ini, tindakan atau penyelidikan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menyusun daftar kompetensi yang sudah muncul pada diri anak. Yang kedua, kita menyiapkan media pembelajaran yang bisa memantik anak untuk kreatif. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menyiapkan modul ajar.
Kemudian, guru bisa memberikan stimulasi dan juga apresiasi kepada murid untuk terbiasa berkreasi. Tahapan yang keempat pada tahapan bagja adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah yang dilakukan guru agar muncul kreativitas pada anak-anak? Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Dan yang terakhir, apa upaya sekolah untuk mengembangkan kreativitas anak didiknya? Pada tahap ini, tindakan penyelidikan yang bisa kita lakukan adalah menstimulus anak melalui kegiatan kuis sebelum pulang sekolah. Kita juga bisa mengadakan lomba untuk memunculkan kreativitas anak. Sekolah juga bisa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi bakat anak yang beragam. Dan yang terakhir, kita juga akan membiarkan anak untuk berimajinasi dan bereksplorasi sesuai yang diinginkan. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara menggali potensi anak? Siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan kreativitas? Apa sarana dan prasarana yang perlu disiapkan? Dan yang terakhir, siapa yang akan mengontrol agar kegiatan kita berjalan dengan lancar? Tindakan yang bisa kita lakukan adalah mengajak semua warga sekolah untuk membuat kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, membuat daftar sarana prasarana yang dibutuhkan, membuat tim pelaksana kegiatan, mempublikasikan hasil karya kreativitas anak, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan kreativitas anak, berkolaborasi dengan teman sejawat saat gelar karya berlima. Mengontrol kegiatan adalah kepala sekolah dan tim. Kita juga mengajak seluruh warga sekolah untuk pelestarian budaya dan adat setempat. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpusat kepada murid, maka kita sebagai guru harus mampu mandiri, kreatif, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, kita juga harus menuntun peserta didik agar mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikian video kali ini. Terima kasih. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.